Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Rupi dengan NIM 2111E1014. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi metode atau cara atau teknik pembuangan data dengan metode Dikson. Yang mana kita tahu pembuangan data itu ada beberapa metode ya, seperti Dikson, RAB, dan Cochrane. Nah, pada kali ini kita akan gunakan metode Dikson terlebih dahulu. Sebelumnya, di sini saya udah ada kadar Hg dalam tanah sebagai contoh. Yang perlu kita lakukan pertama-tama itu mencari dekritisnya. Dekritis ini sudah ada ya nilai normal tergantung dengan jumlah data yang kita punya. Di sini dekritisnya 0,569 karena datanya ada 7. Nah, selanjutnya kita harus mengurutkan dulu datanya. Kalau kalau ini punya saya sudah diurutkan ya. Mengurutkannya seperti biasa di blok semua. Kemudian sort and filter. Sort smaller to largest. Kemudian continue with the current selection. Nah, gitu. Selanjutnya kita namain dulu di sini X1, X2, X3 dan seterusnya, dan di data terakhir dikasih nama XN. Ini fungsinya supaya memudahkan kita ketika melakukan perhitungan ya, karena kan rumusnya ditulis dalam bentuk X1 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari data minimum atau terendahnya. Caranya itu, rumusnya itu X2 dikurang 2 dikurang 1 dibagi XN kurang X2. Nah, ini rumus untuk mencari data minimum. Langsung saja kita terapkan rumusnya ya. Sebelumnya sama dengan, kemudian kurung buka X2 dikurang X1 kurung tutup dibagi XN, kurung buka dulu, XN dikurang X2 nya 0,1 kurung tutup, lalu enter. Nah, ini hasil dari deminnya ya, demin. Nah, ini deminnya 0,153. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan kesimpulannya demin lebih kecil dari dekritis, maka tidak perlu ada data yang dibuang. Nah, ini kan deminnya lebih kecil dari dekritis ya. Terus kalau lebih besar gimana? Nah, kalau lebih besar itu eh, kalau demin lebih besar, kita lakukan lagi seperti ini ya, perhitungan seperti ini, cuman di data yang pertamanya itu dibuang. Jadi otomatis X1-nya tuh pindah ke data yang di bawahnya. Jadi X1, X2, X3 dan seterusnya. Sampai si deminnya ini lebih kecil dari dekritis. Nah, dekritisnya itu kalau kalau udah dibuang otomatis kan datanya ada 6. Nah, dekritisnya juga ikutan berubah sesuai nilai normal yang sudah
tentukan. Nah, selanjutnya kita langsung ke data max ya, atau data tertinggi. Ini rumusnya, kurung buka, xn dikurang xn min 1 dibagi xn dikurang xn dikurang x1. Nah, ini rumusnya untuk mencari data tertinggi. Lanjut saja kita cari di sini ya. Seperti biasa sama dengan kurung buka, xn-nya dikurang, nah xn min 1 ini dari xn dikurangin 1 kan ke x6 otomatis. Jadi xn min 1-nya itu x6 kurang x6 atau xn min 1 dibagi, tutup dulu, dibagi kurung buka xn 0,99 dikurang x1 kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini Dmax-nya sudah ada ya 0,3833, yang mana masih lebih kecil dari dekritis. Jadi kita dapat kesimpulannya Dmax lebih kecil dari dekritis. Maka tidak perlu ada pembuangan data. Nah, untuk Dmax sendiri, jika Dmax-nya lebih besar dari dekritis, maka yang dibuang itu di xn-nya. Jadi data yang bawahnya dibuang, lalu dipindahkan lagi seperti xn-nya ke x6 berarti. Nah, kemudian untuk rumusnya sendiri, karena datanya ada 7, saya menggunakan rumus D3 sampai 7. Jadi rumusnya juga tergantung jumlah data ya. Mungkin cukup sekian dari saya tentang pembuangan data metode Dikson. Untuk selanjutnya nanti saya akan membuat video lagi tentang teknik pembuangan data metode grab ya, dan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.